masih ke bawah ya, Nah. karena panasnya masih ke bawah juga. Dan nampaknya tanpa beberapa lama lagi kita langsung masuk ke ronde kedua Purgatory. Jadi langsung diramaikan, di share juga biar tim kalian yang main hari ini itu lolos dan masuk ke play-in. Yes, langsung kalau udah di-share, dipencet juga tombol like-nya. Betul. Dan untuk spam di kolom komennya harus yang positif-positif. EVOS Rorka atau mungkin Aerowin ke Aura Farm juga. Semuanya lah ya, Nah. pokoknya yang penting positif lah ya, saling Positif. mendukung satu sama lain tanpa menjatuhkan tim yang lain. Dan pesan pelintas dari perbatasan Lumbermill dan juga campsite menuju Marble Works, di mana kita lihat ada pulau yang kosong di atas. Tapi ternyata di arah Fort sudah tembak-tembakan karena Go dan juga Kings yang nampaknya jodoh banget. Ketemu mulu, kenapa sih kalian? Aduh, jodoh pasti bertemu untuk map Purgatory mah. Walaupun kali ini EVOS yang mutusin untuk ngambil atas agak sedikit bernafas lega karena untuk jarak dari ke Aero masih lumayan jauh karena rotasi EVOS biasanya langsung ke atas ya. Benar, Biasanya benar. tapi dan untuk tadi Boom juga masih ada untuk di crossroad ya. Iya, kalau misalkan zona begini sih sebenarnya memang di Motos masih kosong. Ya. Tapi ketika misalkan EVOS mau ke Motos dulu, terus dia mutusin ke arah Fields lagi, bisa jadi di Fieldsnya udah ada orang. Karena terlalu lama itu, lu dari Fields ke Mod House, balik lagi ke Mod House, kalau mau ya baliknya ke Ski Lodge mungkin ya. Yes, yang mana EVOS sih kalau misalkan ngebaca dari yang tadi ya. Biasanya kalau misalkan Aero mutusin ngambil ke arah skill lodge-nya ya. Sedangkan EVOS mutusin buat naik ke arah dari motosnya itu sendiri. Bener, sebenarnya paling enak ya nanti lu tataknya tinggal nunggu di rumah batu aja, biarin yang di Fieldsnya perang gitu. Yes. Dan gue pikir tadinya itu tim tuh bakal main di luar zona, makanya tadi gue nggak heran kalau misalkan dari EVOS sendiri memilih untuk masuk ke tengah langsung. Tapi ketika di tengah ternyata udah ada tim lain duluan, dan memang zona itu jauh banget mentala dari Obser itu ke Pocinok ya kan, ke arah bawah. Sebenarnya sih masih mungkin ya Han buat kayak mainahan, tapi Iya, karena iya. tadi dari segi zonanya. zona Bermuda tuh zona kedua biasa tuh masih nyentuh Bima Sakti tuh pasti masih kena garis seret gitu. Minimal ya. Tapi tadi tuh emang bener-bener langsung brak di bawah pick juga sampai akhirnya gue rasa udah nggak ada yang bisa nahan. Bahkan tadi ada yang coba untuk Monan, kita bisa lihat Boss Nightmare. Boss Nightmare sebenarnya kalau misalnya dari gameplay nggak begitu aktif banget kan. Iya. Tapi tadi Boss Nightmare sendiri pun dia harus struggle juga untuk masuk ke arah circle. Walaupun tadi Boss Nightmare dapetin killnya banyak banget, 7 kill poin kalau gua nggak salah. Pelontar juga ya. Tadi Nah. Aura juga 7 kill tuh gue lihat tuh. Tapi memang ini banget sekarang, rugi banget kalau misalkan kena ledakan-ledakan kayak gitu. Dan kalau misalkan memang kita lihat dari playstyle EVOS sendiri, mereka tuh mainnya suka nge-spray gitu kan. Makanya keculik satu itu hal yang wajar dan kemungkinan presentasi itu gede banget buat mereka. Ya, karena sebenarnya tadi Sam 13 juga masih benar-benar coba untuk lunting mungkin ya di tengahnya. Sedangkan dari sisi Abu, gue lihat Abu juga udah ada di bawah rumah beton. Abu juga ketika Jauh. Sam 13 kenok juga nggak bisa untuk revive dan nggak bisa untuk ngerasing. Karena notice juga kalau misalkan suara step yang ada di rumah beton tuh tadi para player dari Tepeng nggak cuma satu. Bener, dan ini kita bakal lihat match yang cukup pasif kalau misalkan gua rasa. Dan di Brasilia seperti biasa juga ada tim Boss Nightmare yang menguasai rumah 7 aja. Mereka bakal coba untuk looting terlebih dahulu di arah Brasilia. Di bawah udah ada Dranix ternyata. Ya, agak-agak sepi Brasilianya karena nggak ada Ayoji ya. Nggak ada. Biasanya kalau misalkan- ada. Nah, dan kita emang bener-bener kalau mereka tuh dalam satu match day, walaupun nggak ketemu tapi masih suka singgungan. Dan ada juga kalian player of the match-nya untuk round pertama tadi ada dari TPKZL, nggak pakai Ini. BGT. Iya, kesel aja ya. Masalah Tapi cek emang pakai kali ini masih ada Moko juga ya. masih mau sama Hayato juga, Kelly dan juga Krono pastinya. Yes. Masih seperti biasa lah ya, normal-normal aja. Dan di sentral benar-benar kosong. Ini tersebar luas rata sih kalau menurut gua. Jadi pastinya lootingannya udah sama-sama bagus. Bahkan ada kemungkinan juga di zona-zona ketiga tuh timnya tuh masih banyak banget yang live, yang survive itu masih banyak gua rasa. Dan kalau misalnya ngomongin juga soalnya tadi pesawatnya juga masih ada di tengah. Jadi Iya. emang Bapak pilot kali ini ngasih adik-adik pro playerku sekalian. Kali ini pesawat saya kasih adil karena soalnya kalian fase playoff. Jadi Bener. silakan nikmati looting kalian, baku hantamnya di akhir. Ini bakal jadi baku hantam di akhir sih, bener kata lu Beb. Dan memang gak ada tembak-tembakan di early 48 yang masih hidup. Zona pun bakal nutup lagi, masih semenit lagi. Kita masih sabar-sabar dulu, jadinya harus nungguin mereka juga. Ya, tapi kan kita ngomongin sedikit deh soal side dari beberapa tim yang bermain sekarang itu dia adalah bener-bener finalis dari FFIM lalu. Kalau menurut lu sendiri gimana nih? Kok bisa mereka ada di dalam satu fase playoff loh? Tapi ini ada standing round juga untuk ronde pertamanya, Lihan. Iya, ini The Prime Esports dengan 20 poin. Sebenarnya kalau misalkan main kayak gini yang diuntungin sebenarnya The Prime ya. Kalau misalkan The Prime bisa main stabil karena mereka udah ngumpulin poin duluan. Mereka tinggal konsisten aja buat nahan di atas terus di 5 besar, 6 besar itu bisa mereka lakuin. Asal mereka nggak tusun itu sebenarnya mereka bisa aja lolos. Karena kan tujuannya itu kan lu masuk 6 besar lu ke play-ins. Gak harus lu yang jadi yang pertama.
Oke, jadi kalau kita ngomongin ya, apalagi dari poin yang sekarang terutama, yang mana kalau misalkan dari peringkat 1 ke benar-benar peringkat bawah, gap poinnya itu lumayan. Kita bisa lihat ini 20 ya. Itu pastinya untuk di babak-babak selanjutnya, match selanjutnya, untuk trading perpindahannya dari segi klasemen itu bakalan jauh lebih sulit. Kecuali ketika di match kedua ini yang di bawah benar-benar bisa langsung hantam yang di atas. Jadi dari segi klasemen masih oke lah, naik turun, gonta-ganti. Jadi memang harus di match kedua ketika tadi gagal match pertama langsung digaskan untuk match keduanya. Harusnya ya, tapi kali ini nampaknya bakal ada yang ketemu juga. Bigetron sudah mulai terdengar pergerakan oleh tim Dranix. Jalang Maung juga udah maju ke depan, menjadi orang terdepan juga. Masih ada Regar, bakal ditembak kah? Ditembak dengan tembakan peringatan juga. Regar hilang setengah darah, masih ada Krono juga Gluol pastinya. Coba untuk bersembunyi di balik batu di sebelah kanan. Tentunya ada di bola seberang, ada tim The Prime yang tiba-tiba datang dari arah sentral, menatakan tim Dranix yang tiba-tiba melakukan tembakan ke arah Bigetron. Ini membuat distraksi untuk Bigetron segera berpindah ke tempat yang lebih aman tentunya. Sudah kuduga, kalau misalkan tadi gue ngeliat minimap, The Prime itu ada di pojok, pasti nembak. Karakter dari Prime Esport, kalau misalkan ada merah minimap, nggak mungkin nggak nembak. Langsung ya, nggak mungkin. Ini kesempatan. Ini kesempatan dan tiba-tiba di sana sama juga ada Aura yang bertemu dengan tim GGWP. Seorang Ari juga berhasil dipulangkan ke lobby juga. Amek langsung mendapatkan poin killnya. Tinggal 3 orang juga, Meron, Bar dan juga Evol. Kali ini masih ada Gluol juga langsung dipasang oleh seorang Evol untuk pertahanan diri. Shotgunnya gak dibuka juga karena Vader dengan 10-14 berhasil mendapatkan Evol. Kali ini masih ada Meron dari belakang. Coba untuk memberikan follow up lagi. Tapi Bar udah terlihat damage yang begitu banyak. Masih coba untuk masuk oleh jendela dulu. 2 orang sudah terculik dari GGWP. Tinggal 2 orang lagi dari GGWP tersisa kali ini. Oke. Wah, ada boom datang sebagai tamu tadi undang, tiba-tiba natakin tim Aura di mana Vader udah bakal di ending gitu aja karena nggak ada penyelamatan dan juga ada danger zone pastinya yang ada di luar. Wah, ini berarti langsung terjadi 3 tim ya. Bahkan kali ini di sisi lain ada EVOS juga yang lagi team fight sama Rosugo. Oke, ternyata nggak begitu late game. Rotasi kedua udah langsung pecah, nggak mau tahu cari poin. Yes, Splicely kali ini bakal ada tembakan juga dari Sam dengan double Victoria Straight dan juga Mr. 05 terjatuh di sisi revive juga dan Rosugo pun harus tumbang di posisi ke-12 oleh EVOS Esport. Yes, dan bahkan kali ini seorang Street dan juga Mr. 05 masih berhasil untuk di revive. Angin yang segar pastinya buat EVOS, walaupun tadi match pertama masih belum perform. Ini dia yang gue omongin tadi. Ketika yang berada di peringkat pertama itu ngumpulinnya banyak poinnya. Kalau misalkan yang di peringkat bawahnya itu benar-benar match keduanya juga ngumpulin banyak, gue rasa untuk dari segi klasemen trading antara peringkatnya itu masih bakal terus berputar-putar, berganti-ganti karena emang berbicara 6 round itu banyak hal yang bisa terjadi juga. Satu hari juga faktor luck, faktor zona itu banyak banget. Tahu gak sih? Apa? Tapi yang paling gue hati bergetar ya, itu kalau kita ntar ngomongin sama peringkat 6 sama peringkat 7. Aduh, sebenarnya nggak masalah sih menurut gue sih, karena itu udah pasti challenge buat mereka. Karena kalau gue ambil posisi positif ya Beb, kalau misalkan lu turun ke bawah, lu tuh bakal dikasih match lebih banyak. Lu tuh bisa improve dari kesalahan-kesalahan itu. Cuman ya itu dia, lu akan lebih jauh lagi dari juaranya. Bakal lebih jauh dari lu buat jadi juara IM ya. Tapi tetap aja lu tuh bakal improve, tapi emang challenge-nya bakal lebih sulit aja. Enggak mau. Aku mau jadi juara FFIM 2021 Spring sekarang. Oke, pastinya. Semua pasti mau juga ya. Tapi aku bukan player. Gagal ya, bukan player. Tapi player pasti mau, Beb. Pasti ya. Player pasti semua menginginkan hal yang sama juga. Mereka pengen juara semua, jadi mereka nggak mau gagal di sini pastinya. Karena untuk masuk dari playoff ke play-in saya itu masih ada cobaan lagi nanti di play-in-nya. Yes, itu juga belum tentu mereka bisa masuk ya. Dan ke IM ya kan. Dan kita juga ngomongin soal dari segi kompetitifnya. Bukti kompetitifnya Free Fire itu apa sih Kak? Satu aja. Yang berada di final kemarin untuk FFIM bisa ada di playoff sekarang. Iya. Sedangkan waktu itu mereka bisa berada di final itu nggak semua lewat jalur playoff. Ada juga yang memang beberapa karena mereka juara grup. Tapi ini yang ngebuat timnya tuh makin kuat kalau misalkan dibuat kayak gini. Lebih kompetitif lagi, timnya bisa makin kuat lagi. Dan tim e-sports di Indonesia untuk Free Fire sendiri tuh pasti bakal lebih keras lagi, lebih kuat lagi, itu udah bisa dipastikan. Aduh, aku merinding karena kalau habis ngomongin FFM selanjutnya ada apa ya? Nanti aja. Aduh, ini kalau gue bilang ya, sebenarnya zonanya agak sedikit gak nguntungin. Buat EVOS, buat BOSS, buat Dranix. Cuman ini bakal menguntungkan banget kalau misalkan di dalam itu tempur semua, ada distraksi, mereka bisa nyebrang ke pulau karena ada zipline juga di atas dan ini tuh kolamnya nggak terlalu jauh untuk diberenangin dibanding lu di Bermuda kan jauh banget lu berenangnya. Tapi kalau misalkan Purgatory itu masih bisa lu berenang pelan-pelan sambil ngeliat yang di atas ada yang perang juga, masih bisa lah. Jembatan tadi kebagian gak sih? Enggak ya? Enggak harusnya. Dikit doang. Masih bisa lewat sana tapi. Karena kalau gue jadi player, gue kan sniper sejati tuh. Gue naik tuh ke atas jembatan sambil natakin kayaknya boleh juga ya. Kalau yang di dalamnya pecah tim fight duluan. Tapi
Kalau dari kayak gini sih harusnya kayak kita notice juga Aura kali ini berada di tengah-tengahnya. Kemungkinan besar team fight masih bisa terjadi, tapi Aura juga emang udah kesal 2 player. Bahkan tadi GGWP yang sempat coba untuk cabut juga emang udah lumayan berantakan juga, udah pincang juga. Jadi kemungkinan masih belum lama sih team fightnya. Ini sama-sama nggak mau nembak sih. Dan juga untuk jadi third party di sini udah sulit juga ya. Yes, dan dari Bigetron sendiri juga kali ini oke, masih ngamanin rumah aja. Bahkan dari Kojak juga masih menggunakan double factornya juga, jadi masih nahan sih harusnya. Masih nahan ya pastinya, dan Nggak juga mau team belum bener karena mereka masih dapat zona juga, dapat compound building kali ini. Mendingan ya main defense aja sampai ada yang ngelakuin tembakan. Dan itu juga pasti nunggu juga. Misalkan tembakan pertama gitu, lagi ada yang perang satu, pasti diliatin dulu, nggak mungkin ikutan perang. Nggak mungkin. Kalau misalkan ada lagi, paling enak tuh lo jadi yang terakhir. Iya. Jadi yang terakhir masuk itu paling enak sebenarnya. Dilihat dulu, coba kita lihat nih. Iya. Oh, masih segini, masih segini. Oke. Pas udah habis langsung baru mereka jalan ya kan? Ya karena ada 11 gitu, lo lakukan tembakan, lo jadi third party, ada Kaget. kemungkinan fourth party juga datang ya kan, 5 juga datang, karena itu kesempatan ketika musuh lo tuh udah pakai krononya, udah pakai gluolnya. Ini dia. Nah, cepunya datang. Datang sudah. Please welcome kepada Bapak Drone untuk memberi informasi. Rumah kanan, rumah kiri, rumah depan ada semua orang ya. Aduh, dan siapakah yang paling aman kira-kira? Gue bisa bilang ini gak ada yang aman sama sekali karena mereka sama-sama di tengah zona juga, yang bisa dibilang pastinya harus lebih aware lagi dan hati-hati. Sedangkan mereka dapat info sih di sekitar mereka ada berapa dan mereka harus ngeliat ke arah mana. Ya. Jadi ini kayak benar-benar ngasih apa ya, jalan juga buat mereka. Oke, kemungkinan apakah kira-kira mereka harus nahan di sini kah, atau mereka harus coba untuk moving kah? Bahkan tadi gue juga sempat ngeliat kalau misalkan dari seorang Anca aja, dia tuh kalau salah megang duo 1, tapi medkit dia itu ada 10. Jadi kita bisa lihat dong kurang lebih beberapa gameplay yang bakalan coba untuk ditunjukin dengan adanya 10 medkit ya. Bener, dan karena nggak ada tembak-tembakan terjadi juga, beberapa tim udah berhasil masuk ke Pura Marble semua. EVOS bahkan udah lewat juga, ada UAV yang nyebrang aja, ngasih lihat juga. Ada Airwolf yang masih di bawah sungai tentunya, dan juga Bos yang ada kemungkinan bakal ketemu tim The Prime. Tapi ada sempat open fire seperti ya dari arah Sam 13, yang kemungkinan kali ini Sam 13 udah nge-snipe ya ke beberapa player yang ada di depan itu dari anak-anak Boom, dan harusnya kali ini bahkan antara Bos dan juga TP langsung dimajuin gitu aja Han. Gue bilang ada pesawat bakal ketemu juga, bakal dimajuin, udah tembak-tembakan juga antara tim The Prime dan juga Boss Nightmare. Sementara itu Haide masih coba untuk pakai medkit terlebih dahulu. I'm Good juga begitu bersembunyi di balik luar, sedangkan TP kesel udah bakal tembakan ke arah dalam juga. Rumah Tayo sebagai perlindungan diri, granat dilontarkan kali ini juga untuk bergerak menggunakan healernya, coba untuk regroup ke belakang, tapi ternyata masih bisa digocek terlebih dahulu. Di mana Bos nampaknya juga melakukan hal yang sama, stay defensif aja, nggak mau terlalu maju. Tapi ternyata Ide dan I'm Good langsung maju ke pertahanan di komit saja. Tembakan demi tembakan langsung aja nih, Dexter jatuh. Satu orang lagi, 2 orang berhasil. Lindsay pun nampaknya udah nggak bisa selamat lagi, bakal bergerak lagi. Masih ada Krono digocek strategi baik, tapi ternyata 3 Rio sendirian bakal menjadi bulan-bulanan tim Boss Nightmare kali ini. Dan tim The Prime pun rata di tangan Boss Nightmare. Rata The Prime Esports first time ya, ini gue ngeliatin team fight bener-bener close combat, jaraknya tuh bener-bener deket banget. The Prime kalah, langsung ke wave sama anak-anak Bos. Bahkan 11 0 poin cuy. Peringkat yang tadi match pertamanya dapetin Buya cuy, match keduanya ini yang lo bilang tadi kan? Ini yang gue bilang tadi kan. Apalagi kalau misalkan timnya di bawahnya nih yang Buya ya kan, tapi dia dapat poin tadi kan, ngekill ke arah tim Dranix 1. Nah, dan lu bisa lihat ya kali ini Bos juga dapetinnya 4 tanpa dia harus keculik 1 player pun. Itu tadi ngegerebeknya udah kayak mau bener-bener kondangan ya, rombongan kondangan mau ngelamar. Iya, itu senjata Vector tuh di nerf gak masalah ya, tapi yang di masalah tuh M-Guard yang harus di nerf. Oh iya, kayaknya namanya harus diganti dulu. Iya, aduh, tapi kali ini kayak EVOS dapat 1 kill lagi. 1 orang berhasil di knockdown, yaitu dia tim First Rider, di mana mereka bakal coba untuk bergerak masuk dalam zona. Di belakang juga masih ada tim Aura. Segera masuk, mereka tuh masuk ke dalam zona bener-bener udah ngamanin garasi aja, yang gue bisa bilang tempatnya sebenarnya nggak cukup aman. Iya, karena langsung bener-bener ke highlight sama para player dari Aura. Jadi kecuali lu bener-bener kayak nyempil di pintu, tapi kan jadi visionnya nggak kebuka kan kalau misalkan player EVOS di situ. Benar, dan di luar juga ada Kings yang bakal perang juga, granat langsung dilontarkan ke arah tim Dranix kali ini. Tapi bakal dimajuin juga, masih ada batu di belakang, Gluol juga dipaksa kali ini. Rose sekarang tinggal 2, sekarang darah hilang dari Wayno terjatuh, kali masih ada Gluol juga. Bakal direwet terlebih dahulu oleh seorang Rose, tapi nampaknya bakal dimajuin lagi. Tembakan dari Mora dengan VSS-nya berhasil sebagai lawan, masih bisa diajar lagi oleh tim Kings kali ini. Mora dan juga Straw Hat nampaknya kesulitan karena GGWP cukup kuat. Dari belakang juga bakal datangin Dranix, dan Dranix tereliminasi posisi 10, 3-9 tim Trisa kali ini.
Wah, ini benar-benar visionnya, bahkan kita langsung beralih juga ke arah dari anak-anak EVOS yang sebenarnya lagi coba untuk nge-snipe ke arah belakangnya. Dan gak kerasa, tadi kalau misalnya kita lihat 11 ya, langsung udah 9 tim. Perlahan, itu udah semakin berkurang dan bahkan kali ini First Rider juga langsung masuk ke tim fight dari GGWP. Benar banget, masih main aman lagi yang punya building, belum melakukan tembakan juga. Bigatron masih di luar, Kings juga masih di luar, sama seperti GGWP dan juga Boom. Oh, masuk ke Boom yang ada di luar. Masih main tahan-tahanan aja. Aura pun gak bergerak ya, kalau misalnya kita lihat dari tadi masih di sana, dan Boss Nightmare pun bakal memanfaatkan yang ada di tengah, bakal perang duluan. Dan kalau kita ngomongin soal Aura, posisinya juga udah bener-bener enak. Kalau misalkan kita dengan posisi Aura yang sekarang, dia bisa manfaatin dengan baik. Harusnya dia bisa steal kill banyak. Yes. Karena ada satu player tadi yang berada di towernya itu bener-bener dapetin satu circle dalam zonanya, dan juga dapetin juga dari segi posisinya. Dan ada dari Boss Nightmare yang tadi dapet dari satu player di Gatron. Iya, Anca bangunan pelontarnya berhasil jatuhin pemain dari Boss saya juga. Ada Fearless dan juga ternyata Haide terjatuh. Tinggal MGAT dan juga Apollo tersisa, bakal juga defender terlebih dahulu, bakal dimaju Regar dan hilang setengah darah karena tembakan di sebelah belakang juga itu aja. Menikam juga udah bakal maju ke arah seorang MGAT, masih ditahan lagi, zona bakal menutup dan langsung dorong pemain Boss Nightmare untuk maju depan. Kojak bakal komit masuk ke pertahanan Boss Nightmare kali ini. Masih di bawah, bisa dibalas lagi. Masih ada keluar juga karena tentunya Ikam, Anca dan Regar segera mundur karena masih ada Apollo dan juga MGAT yang harus bertahan di luar zona. Sedangkan di sana sama juga masih ada Wolf yang ikutan perang kali ini. Udah natakin tim lain juga di belakang, masih pada perang semua, Pak. Wah, ini benar-benar ramai banget. Dan tadi gue sempat ngeliat kalau misalkan MGAT juga milikin 11 medkit, gue rasa kira-kira kemungkinan MGAT masih bisa buat masuk ke circle berikutnya sih. Waduh. Tapi nampaknya Anca tinggal sendirian juga dalam Survivor Boss tereliminasi. Di posisi ke-9 juga masih ada Aura yang juga udah dipantau oleh Anca. Sedangkan GGWP juga harus perang bersama Kings, tapi harus tumbang oleh Anca dengan sebuah grozanya. Itu dia, First Rider juga harus bertarung dengan Kings yang tinggal 2 orang doang. Bakal mempertahankan teritori tentunya kali ini, dan masih main aman dan sabar sesabar mungkin. Oke, dan kali ini kita bisa lihat anak Aura yaitu Guns benar-benar kesulitan berada dalam tower, dan Aduh. sendirian tapi nakal ya. Dia tadi benar-benar nge-spot satu pemain yang ada di depannya, langsung didapetin. Ini nge-spot ke belakang, langsung dapetin juga knock-nya. Jadi benar-benar depan belakang langsung dimajuin, tapi malah knock-nya yang belakang akhirnya. Itu dia, harus tumbang juga, di mana Aura bakal dimajuin oleh tim Airwolf kali ini. Ini dia Rising Wolf harus mengejar satu rubah juga yang di atas tower. Di mana Guns dan juga Deadly masih bertahan dengan sebuah glue wall-nya. Di mana Aero juga, Koji dan Bang masih cukup sekar, tapi Boom harus tereliminasi oleh Zona juga kali ini. Zona bergerak masuk ke dalam, Evo sudah membara, Black terjatuh lagi, ditatakin dari atas. Deadly pun cukup aman di arah tower kali ini, gak bisa didobrak oleh pemain Airwolf. Di mana Evo 105 dari belakang, coba untuk nembak. 8 poin eliminasi telah diamankan oleh Evo Sport. First Rider will be the next target, bakal diterbangin lagi, tembak terus di arah glue wall, di mana masih bisa bertahan. Halcyon pun tumbang karena ada WM dari Dark Hole yang memakan korban kali ini. Tinggal 3 tim, baby. 3 tim kesisa, dan EVOS juga langsung nge-splitnya bagus banget kali ini. Enggak coba untuk 3-1, tapi kali ini 2-2. Gue rasa seimbang, balance untuk anak-anak EVOS, yang mana kali ini juga Abu sepertinya bakalan coba untuk benar-benar majuin ya ke arah 4 pemain nih. Dan bakal didobrak jump shot dengan double vector yang kali ini masih bisa jump shot lagi. Langsung didorong zona juga dari First Rider. Aura masih bertahan di belakang, harus knockdown oleh zona. EVOS menguasai zona untuk sementara waktu. Langsung maju lagi, Aura harus tereliminasi. Tinggal 3 orang lagi dari First Rider. Abu harus tumbang, ditatakin 2 orang langsung dari First Rider kali ini. 1 lawan 1. Dari mana tim dari EVOS masih bertahan juga. Straight udah menyiapkan shotgun juga kali ini. Tinggal sendirian melawan dari First Rider. Nampaknya nggak bisa, bakal dimajuin aja. Straight terjatuh dan buyah untuk First Rider. Buya untuk First Rider di match kedua ya. First Rider satu tim yang untuk Free Fire Mas. Keduanya juga benar-benar perjalanannya nyentil ya. Iya, awal-awal tuh mereka lagi di bawah, struggle banget. Iya. Tapi sekarang dia dari 2 game yang udah kita laluin juga, dari Bermuda sama Purgatory, First Rider itu masuk ke late game dengan cukup baik ya. Bahkan tadi waktu di